Oke teman-teman, kembali bersama saya Nelson Kedang. Kesempatan kali ini sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk mendukung channel saya agar saya bisa berkembang, bisa berkreasi dengan lebih baik lagi ke depannya. Caranya tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Baik teman-teman, akhir-akhir ini tepatnya pada tanggal 10 September hari Minggu kemarin, kita didengarkan istilah politik, yakni politik kiri dan politik kanan maupun politik tengah. Saat itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam rakerda di Banteng Serang, dia mengklaim bahwa PDIP merupakan partai yang beraliran kiri, sementara Golkar beraliran tengah, sedangkan PKS itu dari tengah ke kanan. Lalu kira-kira asal dari mana istilah politik kiri atau politik kanan, atau dalam sebutan lain politik sayap kiri dan politik sayap kanan? Nah, di video kali ini saya akan berbagi sejarah tentang awal mula penggunaan politik kiri dan politik kanan. Jadi baik teman-teman, pada tahun 1789 di Prancis pada saat itu sedang diperintah atau dikuasai oleh Raja Louis XVI. Lalu karena sistem negara Prancis pada saat itu bersifat monarki absolut, otomatis raja memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, bahkan cenderung sewenang-wenang. Tadi dikatakan bahwa monarki absolut, ya. Itu artinya hak dan kewenangan penuh untuk mengatur sistem pemerintahan di Prancis pada saat itu ada di tangan seorang raja. Nah, meski demikian, massa melihat bahwa sistem monarki pemerintahan yang dianut oleh negaranya itu merupakan sebuah sistem pemerintahan yang tidak cocok untuk negara yang memiliki warga negara untuk bisa menyampaikan pendapat atau bisa mengkritik pemerintah pada saat itu. Maka sekali lagi pada tahun 1789 Majelis Nasional Prancis pada saat itu melaksanakan sidang untuk membuat konstitusi baru, karena pada saat itu massa juga sudah menyerang penjara Bastille. Nah, di dalam sidang yang dilakukan oleh Majelis Nasional Prancis pada saat itu, teman-teman, salah satu agenda yang dibahas adalah melihat hak veto dari Raja Louis XVI pada saat itu. Disitulah Majelis Nasional membagi massa atau rakyat yang mendukung hak veto atau hak mutlak dari seorang raja, maka dia akan duduk di sebelah kanan Majelis Nasional. Sementara itu, bagi mereka yang kontra terhadap hak veto dari raja, itu mereka akan duduk di sebelah kiri Majelis Nasional. Kemudian istilah politik kiri dan politik kanan yang awal mulanya lahir dari Prancis ini, yang lahir sangat-sangat politis, kemudian diadopsi oleh Rusia, terutama pada masa pemerintahan Joseph Stalin. Nah, teman-teman, di Rusia menginginkan agar tradisi-tradisi pemerintahan yang lama mestinya diubah, mestinya dihapuskan. Inilah awal mula kemunculan dari politik kiri dan politik kanan
Jadi bagi mereka yang di Rusia pada saat itu tidak tergabung dalam partai komunis, maka mereka dianggap sebagai kaum atau aliran politik kanan. Sementara mereka yang menganut atau bergabung dalam partai komunis Rusia pada saat itu, maka mereka adalah partai yang beraliran kiri. Baik teman-teman, pada dasarnya bahwa politik kanan ataupun politik kiri, esensi yang paling mendasar adalah politik kanan itu menghendaki agar tradisi-tradisi yang lama itu terus diterapkan. Seperti feodalisme, sekularisme, itu terus diterapkan oleh sebuah sistem pemerintah dan tentu saja oleh kepala negara masing-masing. Sementara kaum kiri atau politik sayap kiri menghendaki agar terjadinya perubahan-perubahan di semua sektor. Nah, untuk itu kaum kiri yang cenderung mengoreksi tradisi-tradisi yang ada pada sistem politik, sistem pemerintahan itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Secara singkat saya berbagi tentang istilah politik kiri dan politik kanan, yang mana hari ini kita didengarkan kembali oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto.